Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Anggraini, nomor absen 23 dari kelas PAUD 5B. Mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran PAUD. Dosen pengampu Bapak Aib Saripudin, MPD. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi, hasil evaluasi pembelajaran PAUD. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian objek evaluasi. Apa sih yang dimaksud objek evaluasi sendiri? Objek evaluasi yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pendidik yang dijadikan sebagai pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilaian untuk dievaluasi, itulah yang disebut evaluasi. Objek sendiri itu sasaran. Berarti objek evaluasi itu sasaran evaluasi. Siapa sih sasaran yang akan dievaluasi sendiri? Itu yaitu yang akan dievaluasi yaitu anak usia dini atau peserta didik. Itu yang akan dievaluasi. Yang dimaksud objek evaluasi sendiri itu berarti anak usia dini yang akan dievaluasi atau dinilai. Selanjutnya ada aspek objek evaluasi. Apa aja sih aspek-aspek objek evaluasi sendiri? Yaitu ada input, ada transformasi, ada output. Berarti yang akan dievaluasi itu apa aja? Yang pertama itu input. Input sendiri itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama yang harus dievaluasi atau dinilai itu kemampuan anak, ada kepribadian anak, ada sikap-sikap anak, dan ada inteligensi anak atau kecerdasan anak. Itu yang input yang harus dievaluasi guru kepada anak peserta didik. Terus yang kedua ada transformasi. Yang harus dievaluasi juga itu ada kurikulum, ada metode dan cara penilaian, terus sarana pendidikan atau media, terus atau ada sistem administrasi, terus ada guru dan profesional lainnya. Terus yang ketiga yang harus dievaluasi itu ada output yang terakhir. Apa sih yang dimaksud output sendiri? Itu sebagai sarana pokok dalam evaluasi itu adalah pribadi anak didik sebagai keseluruhan. Berarti di sini itu evaluasi untuk output itu penilaian terhadap peserta didik itu setelah kelulusan sekolah. Selanjutnya ada subjek evaluasi. Subjek evaluasi sendiri itu adalah orang yang melakukan kegiatan evaluasi yang sudah ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku dalam pendidikan. Maksudnya di sini subjek sendiri itu pelaku evaluasi. Artinya pelaku evaluasi itu adalah guru atau penilai atau evaluator. Itu yang dimaksud subjek evaluasi. Selanjutnya ada hasil evaluasi pembelajaran, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat belajar anak. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai di pendidikan. Nah, maksudnya sebelum dilakukan evaluasi tentu didahului oleh proses. Nana Sujana mengatakan bahwa proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar. Terus yang terakhir ada aspek hasil evaluasi pembelajaran. Di sini aspek hasil evaluasi pembelajaran ada 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif sendiri itu apa sih yang harus dinilai
lagi hasil belajar oleh guru pada anak sendiri, itu ada ranah kognitif. Itu mencakup ada pengetahuan, ada pemahaman anak, dan ada evaluasi guru. Terus yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif sendiri merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sebagian ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Terus yang terakhir ada ranah psikomotorik. Kesempurnaan ranah psikomotorik dapat diukur dari sejauh mana ranah kognitif dan afektif memberi pengaruh yang signifikan. Kecakapan psikomotorik seseorang adalah segala keterampilan aktivitas jasmani yang konkret dan mudah diamati, baik kuantitas maupun kualitasnya, karena sifatnya sangat terbuka untuk diamati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sedikit menjelaskan tentang subjek, objek evaluasi, dan hasil belajar evaluasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan maupun yang lainnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.